Kalau teman-teman sampai saat ini masih takut terhadap penilaian orang lain terhadap kita, maka video ini cocok untuk teman-teman tonton sampai habis. Buku ini judulnya Berani Tidak Disukai, teman-teman. Penulisnya dari Jepang, Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Judul aslinya adalah The Courage to be Disliked: How to Free Yourself, Change Your Life, and Achieve Real Happiness. Fenomena dari Jepang untuk membebaskan diri, mengubah hidup, dan meraih kebahagiaan sejati. Sudah ada 22 cetakan. Terakhir itu dicetak Juni tahun 2023. Diterjemahkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama, terjemahnya oleh Mbak Agnes Cynthia. Ada 322 halaman. Buku ini menjelaskan tentang teori-teori dari psikolog Austria yang lahir di tahun 1870, meninggal di tahun 1937, yaitu Bapak Alfred Adler. Kelebihan buku ini, teman-teman, pertama, dia itu bahasanya ringan. Teori-teori psikologi individual milik Alfred Adler itu nggak terlalu terasa berat-berat gitu bahasanya. Susunannya juga rapi, kita enak bacanya, spasinya, kemudian jarak hurufnya, pemilihan fontnya juga. Kalau kekurangan bukunya, masih ada beberapa narasi, beberapa kalimat yang dia itu kayak sentuhan Google Translate, kayak nggak pas aja gitu pemaknaannya. Buku ini bukan ditulis langsung oleh Alfred Adler, khawatir nanti ada bias pemaknaan. Dia nggak ada footnote-nya. Suatu narasi dalam buku ini tuh apakah pure perkataan atau teorinya Alfred Adler yang benar-benar seperti itu, atau itu malah interpretasi dari Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Secara garis besar, buku ini menceritakan tentang cara untuk bisa bahagia, ya, berani untuk tidak disukai oleh orang lain, dalam tanda kutip ya. Bukan berarti kita berbuat semena-mena. Bagaimana caranya kita nggak terlalu ambil pusing dengan komentar orang lain terhadap kita, sehingga kita bisa meraih kebahagiaan seutuhnya. Ini tentu berangkat dari perspektif psikologi Alfred Adler. Nah, maka nanti di tengah-tengah pembahasan, karena kita seorang muslim juga perlu bagaimana POV Islam memandang itu. Pertama adalah bahwa Alfred Adler itu memiliki teori yang disebut dengan teori teleologi. Kalau aetiologi itu gini, aku orangnya introvert, makanya aku susah untuk ketemu orang-orang baru, susah untuk kenal orang-orang baru. Aku orangnya sibuk, makanya aku nggak sempat baca Quran. Nah, itu adalah POV aetiologi. Tapi kalau teleologi, itu dia daripada sebab akibat, dia lebih kepada tujuan dari suatu peristiwa, tujuan dari suatu perbuatan. Yang mana tujuan itu kita sendiri yang menetapkannya. Contoh, karena aku tuh malas ketemu orang baru, karena aku tuh malas untuk bergaul dengan orang baru, maka aku bilang aja aku orangnya introvert. Sebagai alasan supaya orang tuh percaya bahwa aku tuh orangnya memang introvert. Bukan karena aku sibuk makanya nggak baca Quran, bukan. Tapi memang karena aku malas baca Quran, makanya aku cari-cari alasan biar kelihatan sibuk, sehingga nggak baca Qurannya aku itu beralasan gitulah. Seseorang itu dibentuk bukan hanya karena suatu pengalaman itu aja. Bukan semata-mata gara-gara trauma terus tiba-tiba jadi berubah, enggak. Tetapi bagaimana dia memaknai suatu peristiwa itu. Sekalipun dia trauma, tetapi dia memaknainya dengan pemaknaan yang positif, pemaknaan yang baik, growth mindset gitu kan. Dia bisa berubah, dia bisa bangkit dari keterpurukan tadi. Nah, ini juga dalam POV Islam, ini adalah spirit taubat, teman-teman. Nah, di surah Al-Baqarah ayat 222, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah tuh cinta banget sama orang-orang yang mau taubat. Taubat maksudnya apa? Perbaiki diri. Di masa lalu kita oke lah nggak baik orangnya, tapi jangan jadikan masa lalu itu sebagai alasan buat kita nggak baik terus sampai hari ini. Enggak. Di masa lalu kita nggak baik, ya udah kita taubat, minta ampun sama Allah, evaluasi. Yang salah diperbaiki, yang kurang ditambah, yang udah bagus ditingkatin lagi, sehingga bisa jadi lebih baik di masa sekarang. Kemudian yang kedua, dalam buku ini disampaikan juga teorinya Alfred Adler itu adalah teori inferioritas dan superioritas. Di halaman 59, filsuf mengatakan bahwa menurut Adler secara teoritis semua persoalan di dunia ini adalah tentang hubungan interpersonal. Ketika kita bergaul dengan orang lain,
menjalin hubungan interpersonal dengan yang lain, maka akan ada masanya kita merasa inferior, ada masanya kita superior. Ketika seseorang itu merasakan inferioritas, merasa dirinya lemah, dia minder, maka dia mencari cara bagaimana supaya bisa diakui kuat oleh orang lain. Padahal tidak perlu kayak gitu. Dia merasa dirinya lemah, mungkin itu POV-nya dia aja. Padahal orang lain nggak menganggap kayak gitu. Makanya teman-teman, kenapa ada anak nakal di sekolahan? Karena mungkin salah satu faktornya dia merasakan inferioritas. Kawannya yang ini pintar, yang ini ganteng. Akhirnya dia mencari cara biar dia dipedulikan, biar dia terlihat superior. Caranya apa? Bikin kejahatan, bikin pembulian. Yang tadi kan inferioritas, yang ini superioritas. Dia berusaha menjadi kuat. Karena dia pengen superior, dia akan menghalalkan segala cara supaya dianggap hebat, dianggap kuat, dipuji, disanjung-sanjung. Itulah penyebab seseorang itu nggak bahagia. Satu, karena dia merasa dirinya lemah, dia minder, dia nggak bahagia. Atau yang kedua, dia pengen terlihat hebat di mata orang-orang, superior, akhirnya dia lakukan segala cara, dia lupakan identitas diri dia lepaskan prinsip-prinsip diri dia demi memenuhi ekspektasi orang lain. Akhirnya dia nggak bahagia juga. Kemudian yang ketiga, pelajaran dari buku ini adalah teori pembagian tugas. Jangan mengurusi sesuatu yang bukan urusan kita. Sibuklah pada urusan kita, jangan urusan orang lain. Teori pembagian tugas ini bukan berarti kita apatis dengan yang lain. Bukan. Justru ini memunculkan jiwa empati yang tinggi, teman-teman. Hidup ini kalau mau bahagia, ya memberi manfaat bagi yang lain. Ketika memberi manfaat, ya udah, itu tugas kita. Orang lain mau berterima kasih atau enggak, mau senang atau enggak, mau nerima atau enggak, itu tugas mereka. Nabi SAW mengajarin kita buat beramal tuh ikhlas, ya. Innamal a'malu binniyat, ikhlas saja. Kalau kita beramal karena Allah, jangan berhenti karena manusia. Nah, kemudian dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nabi berpesan pada kita bahwa ittaqillah haitsuma kunta. Jadilah kita orang yang bertakwa dimanapun kita berada. Sekalipun kita berada di lingkungan orang-orang yang nggak menghargai kita, yang jahat sama kita, ya udah, kita tetap niatin buat baik karena Allah. Jadi hidup kita akan lebih bahagia karena kita tidak mengurusi tugas-tugasnya orang lain. Tetap kita berupaya memberikan kontribusi bagi yang lain. Tetap kita berusaha memberi arti bagi yang lain. Harus ada yang memulai. Orang lain mungkin tidak kooperatif, tapi itu tidak ada kaitannya dengan dirimu. Ini nasihatku. Kau harus memulainya tanpa melihat apakah orang lain bersikap kooperatif atau tidak. Kesimpulan yang Bang Zi dapat dari buku ini, dan Bang Zi berikan sentuhan POV keislamannya. Untuk bisa hidup bahagia, maka kita harus berani menjalani kehidupan ini tanpa harus merasa lemah diri, inferior, tanpa harus berupaya menunjukkan kita kuat di hadapan orang-orang, superior. Kemudian harus selalu berhusnudzon kepada Allah. Jadi ketika ada peristiwa apa-apa, jangan langsung suudzon, jangan langsung nyalahin keadaan, tidak, tapi justru belajar dari keadaan, ambil makna yang baik untuk kita introspeksi diri, untuk kita evaluasi, biar jadi lebih baik ke depan. Dan semua itu bisa kita tingkatkan lagi dengan kita berkontribusi bagi orang lain, berkontribusi bagi masyarakat, buat baik dengan orang lain. Tugas kita buat baik, menghargai atau tidak itu adalah tugasnya mereka. Demikian dari Bang Zi. Kalau ada pertanyaan, mari kita diskusikan di kolom komentar. See you next time, it's me Bang Zi, and Assalamualaikum.